Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini di SMA SMK PGRI 109 di Bokyu akan mengadakan in-house training yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Dan semoga untuk para guru-guru juga yang mengikuti training hari ini semoga berjalan dengan lancar, sukses dan maju. Bokyu hebat. Merumput mata pelajarannya karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Taufik Damaryati, MT, selaku Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Direktorat SMK. Yang saya hormati Kepala SMA dan SMK PGRI 109 Tangerang, Ibu Emiati Suryati SPD MM dan Bapak Dr. Andes Waryono MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA dan SMK PGRI 109 Tangerang. Dan salam hangat untuk Bapak Ibu guru-guru hebat SMA dan SMK PGRI 109 Tangerang. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, adapun susunan
acara pada kegiatan kita hari ini itu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga pengarahan sekaligus pembukaan oleh kepala sekolah, keempat materi pertama, lalu isoma, dan ketujuh materi kedua, dan terakhir penutup. Oke, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Oke, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan implementasi kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Waryono MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Taufik Damarjati MT, selamat datang di Jibot U School. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA PGRI 109 Tangerang, Ibu Eriani Setiati SPDMM, Bapak dan Ibu para wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu para ketua jurusan, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru Jibot U School yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, tentu marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di ruangan ini, walaupun masih dalam suasana libur, tapi kita manfaatkan mulai tanggal 11 sampai 16 kemarin dengan berbagai macam aktivitas yang kita laksanakan di Jibot U School ini. Salawat dan salam tentunya semoga selalu tercurah kepada junjungan kita
Nabi Akbar Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat Sofiamil nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan in-house training berkaitan dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Sebenarnya Bapak dan Ibu, implementasi ini sudah berkali-kali, hanya baru terbatas pada kepala sekolah dan wakasek kurikulum. Untuk di Provinsi Banten ini ada yang diselenggarakan oleh Dindik Provinsi Banten, ada juga oleh MKKS dan sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, dalam waktu yang baik ini khusus untuk di Jibot U School kita adakan implementasi kurikulum merdeka. Yang penting walaupun singkat tapi bisa lebih ke pemahaman apa itu IKM, apa itu kurikulum merdeka. Karena yang akan kita laksanakan ke depan, menurut informasi yang wajib banget harus dilaksanakan itu adalah oleh sekolah PK katanya. Tapi memang sekarang sudah turun SK sesuai dengan pilihan dari sekolah masing-masing, disesuaikan dengan kondisi. Nah, untuk SMK PGRI 109 Tangerang itu SK-nya sudah keluar. Sekarang SK-nya diganti, disatukan. Jadi bukan dicabut gitu ya. Artinya SK1, SK2 diganti dengan SK yang baru disatukan. Dan kita masih ke kategori A, Pak Taufik, untuk mengambilnya. Iya. Dan insya Allah mungkin tahun depan kita akan berubah. Syukur-syukur kita ke mandiri berbagi. Karena untuk di Jibot U itu memang prinsip-prinsip dasar yang ada di SMA PK coba kita implementasikan sedikit demi sedikit. Salah satunya kita sudah melaksanakan penyelarasan sinkronisasi dengan IDUKA. Sudah kawin beneran lah. Kata pabrikan kawin beneran, jangan kawin siri. Itu sudah 4 perusahaan nih ya. Kita melakukan sinkronisasi dengan IDUKA. Program Miss Teacher juga sudah lama kita laksanakan. Bahkan di kita juga ada pemagangan guru sudah dilaksanakan. Bahkan untuk rekrutmen juga siswa-siswi kita termasuk alumni tidak perlu berbondong-bondong ke job fair. Ya, kita sudah melakukan ya beberapa kali, bahkan nanti tanggal 20 Juli dengan PT Mitsuba itu yang ke-9 ya. Ya Miss, kurang lebih. Lupa Ya. kurang lebih. Iya, jadi sudah direkrut juga udah kesini IDUKA-nya. Jadi anak-anak tidak perlu berbondong. Jadi kita mencoba ingin out of the box gitulah, walaupun kita masih penyesuaian lah, disesuaikan dulu dengan kondisi di sekolah ya. Terutama untuk guru-guru, karena saya yakin ya semangat untuk ingin tahu apa itu kurikulum merdeka ini sangat tinggi dari Bapak dan Ibu. Apalagi ini hampir 90% guru di kami itu adalah milenial, Pak. Ya, lifting 80 ke sini, kalau saya udah out ya 60 kita 60 ke bawah. Dan ini semuanya hampir 90 milenial semua ya. Bahkan dulunya siswa kita sekarang sudah menjadi rekan kerja. Sudah banyak yang menjadi rekan kerja, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, ya mari kita ya ikutin dengan sebaik-baiknya. Di sini tempatnya nanti bertanya apabila Bapak dan Ibu kurang begitu memahami tentang IKM, tentang kurikulum merdeka atau kurma. Ya, dan kita nanti implementasikan
dan kita coba praktekkan. Karena untuk SMK kelas 10 sudah mulai wajib, walaupun kalau Merdeka Mandiri itu katanya kurikulumnya kan tidak berubah, tapi harus dimasukkan apa yang ada di kurikulum Merdeka itu, yang minimal ya. Kegiatan kali ini dengan narasumber Bapak Dr. Taufik Damaryanti MT. Bisa Pak? Saya pencet ya. Kadang bisa, kadang enggak ya. Baik, penguatan soft skill ini melalui pembelajaran berbasis project ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini sudah mulai Mengenai format-format tadi bebas lah gitu, apapun saya boleh menyimpulkan bahwa dari dulu juga sebenarnya mah ya apapun perubahan kurikulum itu untuk SMK untuk menjawab moto mungkin ya Pak ya, moto SMK bisa. Jadi bisanya bisa apa yang dipertanyakan sampai sekarang. Jadi bisa opo anak SMK gitu. Paling tidak kan bisa ini dia bisa berkompetisi kan ya. Mau berkompetisi dan siap berkompetisi gitu. Jadi modal dasarnya juga kembali kepada Bapak dan Ibu. Berarti ini lebih ke inovasi pendidikan, inovasi di dalam proses KBM juga sebenarnya. Ya, dulu di 2004 ada yang namanya CBSA, cara belajar siswa aktif, tapi karena tidak berhasil menjadi cul budak sina anteng. Gitu tadinya, ya. Apapun, kemudian ada KTSP, KTSIAP, kan gitu akhirnya dipleset-plesetkan. Dan mudah-mudahan dengan kurikulum Merdeka ini bisa menjawab tadi, karena intinya adalah tujuan akhirnya bagaimana anak bisa berkompetisi gitu. Kalau di dunia kerja, masuk ke perguruan tinggi sama, ya, apalagi ke berwira swasta. Bahkan kalau ingin kerennya jangan berwirausaha tapi menjadi calon bos kecil gitu ya, untuk motivasinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya ingin curhat juga Pak. Adakah peluang gitu, untuk SMK Jibot Kiu karena jurusannya itu bidang TIK dan Bismen. Sementara saya dengar termasuk dari Pak Wikan sendiri dulu bahwa itu jurusan jenuh. Bahkan tidak dilirik oleh direktorat kalau untuk menjadi SMK PK. Gitu ya Pak. Karena PK kelihatannya lebih ke teknik-teknik gitu. Tata boga gitu kan ya. Gitu, lebih arahnya ke situ gitu kan ya. Tapi ya kami terus berusaha. Bahkan pengawas mengusulkan di Botiuma katanya ke berbagi aja langsung karena sudah beberapa hal yang berkaitan dengan PK sudah dijalankan. Tapi kami melihat situasi dan kondisi di lingkungan kan gitu. Makanya kita tidak terpengaruh kepada pengawas juga Pak. Karena kita melihat situasi dan kondisi di sini. Makanya lebih arahnya nanti bagaimana Bapak dan Ibu setelah mendapatkan penjelasan ini, ya mungkin tahun depan kita bisa menjadi mandiri berubah, kan gitu ya Pak ya. Intinya seperti itu. Jadi kayak pengen dari dasar dulu, sudah paham apa itu kurikulum Merdeka, baru ke sana. Arahnya ke sana lah. Syukur-syukur bisa berbagi, syukur-syukur dapat jatah SMK PK gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Jadi betul Pak, memang ujung-ujungnya ya mempersiapkan siswa itu siap kerja. Artinya bisa berkompetisi seperti itu. Sebetulnya kurikulum Merdeka ini ya tadi seperti yang saya sampaikan latar belakang EKT Indonesia itu saat ini daya saingnya itu kurang, gitu, daya saingnya rendah. Sehingga ini adalah salah satu upaya untuk menaikkan daya saing SDM di Indonesia. Lulusan SMA, SMK pun sama sebetulnya. Jadi kalau SMA, ya mungkin nanti kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ya memang sudah pondasinya lebih kuat. Seperti itu. Sehingga pada saat ke perguruan tinggi, tinggal diklik sedikit, daya saingnya bisa setara dengan lulusan-lulusan perguruan tinggi di
negara-negara tetangga lah, nggak usah jauh-jauh ke Amerika lah, setara dengan di Malaysia gitu aja lah. Itu lebih bagus. Ups. Ya, kemudian apakah masih ada peluang untuk menjadi SMKPK? Tentu saja masih lah. Karena apa? Kan masih ada jurusan multimedia. Kalau jurusan multimedia bertransformasi jadi TKV atau itu bisa. Itu bukan termasuk jurusan yang jenuh. Kemudian juga bisa jurusan-jurusan lain bertransformasi. OTKP misalnya. OTKP itu kan satu rumpun dengan manajemen logistik. Bisa. Berubah itu gampang loh itu sekarang, karena kalau udah jadi guru mereka ya, kalau jadi guru mereka itu yang dipegang program kaliannya doang. Iya. Itu. Jadi konsentrasinya nanti mau berubah itu nggak ada masalah. Gampang gitu. Guru-gurunya juga nggak perlu jadi guru manajemen logistik, guru OTKP juga bisa jadi guru manajemen logistik. Sertifikasinya tetap diaku. Nah itu kan banyak bencana di sekitar sini, banyak apa? Banyak gudang, perusahaan itu malah dilirik itu sama kementerian, karena itu termasuk kompetensi kalian atau konsentrasi yang harus dilakukan, tapi bukan banyak. Multimedia di kafe bisa, jadi masih bisa kan? Jadi bisa tapi lewat jalur-jalur yang lain. Ya, jadi kalau untuk sekarang misalnya mau berubah menjadi mandiri berubah memang tidak bisa lagi ya. Mungkin itu juga sudah dipahami oleh karena itu sekolah juga sudah mengatakan mandiri belajar. Kalau misalnya mau mandiri berubah dan mandiri berbagi itu dapoliknya mau nggak mau kan akan berubah semua. Kemudian struktur guru-gurunya berubah, akhirnya perhitungan jam mengajar guru juga berubah, kan? Sertifikasi juga dapat ngaruh ya. Jadi memang untuk perpindahan itu sudah tidak bisa, mudah-mudahan tadi harapannya Pak Kepala bisa dilakukan sebelum tahun ajaran datang lah gitu istilahnya ya. Jadi per tahun bisa nanti kemungkinan ya. Nanti setelah saya nggak tahu ya apakah mungkin ada peluang untuk berpindah di tengah tahun gitu ya. Tapi kelihatannya kalau kita bicara namanya kurikulum itu kan kok saya lupa namanya, face in face out gitu ya. Face in face out, jadi memang harus di kalau Bapak Ibu, ada lagi atau mungkin ada yang memamerkan hasil pekerjaannya presentasikan hasil pekerjaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit curhat juga nih Pak Taufik, sama memang kurikulum baru ini kebetulan masih banyak yang saya belum paham ini. Memang kurikulum dari sebelumnya kan berubah-ubah nih, dari pertama KTSP, kurikulum 2013 sampai sekarang ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Kebetulan saya mengajar matematika Pak. Tadi sedikit sharing juga sama teman-teman rekan matematika yang lainnya. Di KTSP kan dulu istilahnya kan standar kompetensi dasar, lalu di 2013 KIKD dan sekarang CP. Dan istilah-istilah itu kan tujuan akhir yang sudah memang ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk CP yang mungkin tadi yang Bapak contohkan kan yang kejuruan nih. Terus tadi saya sempat tanya Miss Uci, Miss kalau mau pelayanan lihatnya di mana? Kata Miss Uci, nomor 033. Kebetulan udah sedikit-sedikit tadi baca nih dengan Pak April, Bu E, nama tim matematika kita sudah desain yang khusus matematikanya. Pertanyaannya, di situ di file nomor 033 kan ada 1822 lembar tuh. Bingung juga tuh. Kalau di kurikulum KTSP matematika itu kebetulan di sini kita ada SMA SMK ya. Kalau di KTSP itu matematika SMA SMK itu beda. Dan setiap jurusan tuh beda. Ada matematika teknik dan non teknik. Kalau di 2013 SMA dengan SMK juga beda. Tapi di matematika SMK matematika itu sama semua jurusan.
kalau di sekarang nih yang saya bingung, belum paham juga, apakah CP matematika SMA dengan SMK apakah sama? Kalau tadi kita lihat-lihat, cuma ada satu file, tapi bunyinya CP fase E, fase F untuk SMA garis miring MA. Nyari nih SMK-nya Nggak ada. belum ketemu nih, apa nyelip apa nggak tahu nih. Jadi pertanyaan pertama, apakah sama SMA atau SMK? Lalu pertanyaan kedua, di situ kami juga bingung nih. Tadi kan ada beberapa fase karena kita tingkat sekolah menengah, berarti kan fasenya fokusnya ke E dan F. E untuk kelas 10 dan F itu untuk kelas 11 dan 12. Tapi di file 033 ini matematika ada fase F plus. Jadi yang kita bingung nih, F plus itu apa? Ya. Terus pertanyaan ketiga. Dapat sepenitan. Nah, jawabnya singkat-singkat soalnya. Untuk pertanyaan ketiga sebenarnya nunggu jawaban ini nih. Kalau misalnya sama nih Pak nih, kalau untuk CPN SMA SMK misalnya sama SMA SMK, berarti kan lebih cenderungnya kayaknya kalau dilihat dari bunyinya lebih cenderungnya fokus kayak matematika SMA nih. Terus kalau misalnya boleh nggak sih kalau CP kan tujuan akhir, dan kalau matematika penjabaran CP itu kan per bab, per elemen itu disebutnya itu kan bab bilangan, kalkulus, geometri dan sebagainya. Boleh tidak Pak kalau misalnya CP itu kita potong misalnya ada 5 elemen, ada 3 elemen aja nih kita fokuskan. Apakah ini kurikulum merdeka? Apakah boleh begitu? Nggak boleh. Karena kalau SMK takutnya ini terlalu ini nggak kejuruan. Oke, mungkin gitu ya pertanyaan ketiga ya Pak ya. Udah 3 aja dulu. Masih dulu tuh. Oke, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, gampang nih jawabannya, benar-benar ya. Mata CP ini meskipun tertulis SMA, MA dan program paket C itu berlaku juga untuk SMK. Ya, itu berlaku juga untuk SMA. Ya, kalau judulnya SMA, MA, paket C itu berlaku untuk SMK. Ya, sederajat. Sebenarnya saya udah sempat protes juga. Ini mana SMK-nya? Ya Pak, kan itu kan udah ada sih. Masalahnya kalau nggak ditulis di situ, itu guru mesti nanya. Benar. Dan itu udah kejadian. Udah banyak, kan cuma Pak Ibu doang yang nanya ke saya. Banyak banget yang nanya ke saya. Guru-guru yang kenal saya itu aja setiap hari itu Pak, Pak SMK-nya Pak gitu. Masa kita kayaknya dibedain Pak? Udah ada sensi gitu kan? Enggak, sama. Ya, jawabannya itu SMA, MA sama. Nah kemudian ada juga yang ada tingkat lanjut. Nah tingkat lanjut itu di mana kan ada matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut. Fase F-nya itu ada sendiri tuh. Fase F matematika tingkat lanjut. Itu untuk SMA ya. Coba lihat nanti struktur kurikulum SMA. Emang ada mata pelajaran namanya matematika tingkat lanjut. Ada yang punya teknik itu kalau udah bicara fungsi itu bener-bener sampai namanya perusahaan orang lain gitu. Tapi ini semua jurusan sama ya Pak ya? Sama. Semua jurusan. Sama. Ini nanya lagi Pak, satu lagi. Tadi ada bisikan dari rekan-rekan matematika saya. Sebenarnya matematikanya fokusnya di SMK. Yang nanya guru matematika SMA. Tadi fase F plus. Kan itu tadi lebih ke SMA saja ya? Iya, F plus. Ya. Kalau untuk sekarang kan untuk matematika kan ada matematika minat wajib. Kalau untuk yang sekarang kurikulum merdeka, kalau saya tidak salah lihat ketika ditampilkan struktur kurikulumnya matematika 3 jam yang tatap muka, 1 jamnya yang 5P ya. P5. P5. Kalau ini ya untuk karena tadi khusus di SMA, apakah nanti ada kayak peminatan lagi atau gimana nih? Aduh, enggak.
Itu tadi lanjutan itu aja. Ya, ada kan kelompok-kelompoknya kan, kelompok IPA, kelompok IPS gitu kan, sama kelompok bahasa, sama budaya. Itu aja sih, mungkin sama kayak biasanya sih. Sama aja. Nanti kan belum paham strukturnya kan nanti ada strukturnya nanti. Cuma mungkin yang ada ribetnya ya untuk SMA nih sebenarnya, karena alokasi jamnya nggak ada. Banyak. Karena alokasi jamnya dibikin itu kan? Iya. Dibikin. Gimana? Bu Merah sudah terpuaskan? Pokoknya Anda puas kami lemas. Maksudnya capek gitu. Bapak Ibu yang lain mungkin dari rumput produktif mungkin? Wah, ada. Ada nih. Rumpun produktif. Tadi rumpun matematik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan untuk Pak Taufik Junior memberikan apa ya keterangan buat kami terkait dengan materi-materi yang menurut saya luar biasa untuk hari ini. Yang mungkin yang saya mau sharing dan selanjutnya adalah atau yang saya tanyakan adalah ada pembelajaran pada saat ini melalui paradigma baru, kurikulum dan pendidikan segala macamnya. Itu adalah ibaratnya adalah pengetahuan baru buat kami. Nah, dari awal kami sudah didoktrin dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah ini baru lagi buat kami nih. Pertanyaan saya adalah apa tolak ukur kurikulum Merdeka ini berhasil dijalankan oleh pemerintah? Satu, kenapa? Karena di sini kan banyak nih yang masih baru di Indonesia. Karena agar kita bisa mengukur diri sendiri di sekolah kami, perbedaannya apa sih dari kurikulum sebelumnya? Hasilnya seperti ini, kemudian kurikulum Merdeka hasilnya seperti ini. Jadi kita juga akan melihat lulusan kami itu, oh ini loh hasilnya seperti itu. Ada perbedaan atau tidak? Nah intinya kami ingin melihat tolak ukurnya seperti apa keberhasilan dari kurikulum Merdeka ini. Kemudian itu mungkin secara khusus untuk di sekolah atau dari umumnya seperti apa dari pemerintah. Kalau memang sudah diberikan seperti ini, apa program dari pemerintah untuk ibaratnya mendukung dari kurikulum Merdeka ini? Apakah tolak ukurnya dari SMK ini diterima di perusahaan yang lebih banyak dari sebelumnya, atau hal lain seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dasar saja pada saat ini belajar ini hasilnya seperti apa sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ini berpikir kritis. Tolak ukurnya seperti apa? Ya, yang paling valid ya Bapak Ibu, kalau kita mau menilai itu ada lebih valid mana? Diri sendiri yang menilai atau orang lain yang menilai? Orang lain yang menilai. Ya, sebetulnya dalam setiap implementasi kurikulum kami selalu mengevaluasi. Ya, kementerian selalu mengevaluasi dan hasil setiap evaluasi yang dilakukan oleh kementerian hasilnya semua bagus. ATSP bagus. Kurikulum 2013 bagus. Kurikulum Merdeka belum selesai. Kan belum kelihatan efeknya juga. Biasanya efeknya itu setelah 3 tahun. Selalu dia harus bagus. Nah, gimana cara untuk melihat apakah berhasil atau tidak? Orang lain yang menilai. Salah satu yang dijadikan tolak ukur apa? PISA. Hasil tes PISA kita itu selalu jeblok di bawah peringkat 50 dunia dari sekian, di bawah negara-negara yang menurut saya ya di bawah Vietnam. Vietnam itu baru kemarin tembak-tembakan tuh Vietcong gitu kan. Sekarang kan di bawah Vietnam, coba bayangin. Di bawah Filipina, di bawah Thailand, di bawah Malaysia. Masa kan di bawah Timor Leste gitu kan. Jadi tolak ukurnya keberhasilan kurikulum yang pertama atau tidak itu dari situ. Kalau dia menilai kita sendiri berhasil terus gitu. Tapi kalau dilihat dari PISA, dinilai dari daya saing nasional, Bapak Ibu coba cari di apa itu ada global
global apa tuh? DSI apa? Ya pokoknya itu deh. DSI global lah gitu ya. Saya lupa kata keywordnya gitu. Peringkat aja, coba cari peringkat daya saing global Indonesia nih. Itu ada. Global Competitiveness Index kalau nggak salah namanya. Di CI kalau nggak salah. Global Competitiveness Index. Indonesia itu di bawah. Jadi kalau yang lihat itu orang lain itu baru ketahuan. Kayaknya kurikulum kemarin baik-baik aja kok, berhasil aja. Tapi setelah diukur oleh orang lain ternyata enggak. Indonesia masih di bawah Vietnam, di bawah Thailand, tadi buat Timor Leste lagi. Nah, seperti itu. Jadi ya secara implementasi berhasil. Secara implementasi berhasil. Ya, habis. Benar nih. Bukan saya aja lemes, dia juga lemes. Jadi secara implementasi mah berhasil, Pak. Dari kurikulum dulu ya, kurikulum 94, kemudian kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi KBK ya, KBK. Kemudian ada lagi kurikulum KTSP, ya, KTSP 2013 revisi. Kalau dari evaluasi apa kita berhasil? Kalau kemudian tadi ketika dilihat oleh pihak luar itu berhasil. Yang kedua kalau kita bicara SMK, tadi pekerjaan betul bisa ditinggalkan gitu ya, sehingga mohon maaf sekali kepala, mohon maaf, saya tidak bisa menemani Bapak Ibu sampai sore gitu. Dan untuk selanjutnya ada nomor saya ya, silakan nanti kami bisa bagikan ke Bapak Ibu guru gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau menghubungi saya boleh, tapi by WA aja, texting aja ya, jadi jangan telepon karena kalau call itu kayak tadi, misalnya nomor gak dikenal itu kami kasih angkat, atau pada saat rapat udah saya bales, ya saya angkat gitu ya. Jadi silakan text aja, atau misalnya pertanyaannya dikumpulkan gitu, Bapak Ibu udah punya banyak pertanyaan gitu, kumpulin ada 100 pertanyaan, tanya ke saya, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi saran saya, karena sekarang sudah ada platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu cari dulu jawabannya di situ. Kalau misalnya di platform Merdeka Mengajar tidak ada jawabannya, tanya ke saya. Ya, karena sekarang platform Merdeka Mengajar merupakan salah satu strategi kami dalam menyosialisasikan kurikulum Merdeka dan juga mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya Bapak Ibu guru-guru hebat, semuanya luar biasa. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin terlalu straight to the point, mungkin terlalu keras, mungkin terlalu ini, mohon maaf sekali lagi. Tapi itu semua tak saya lakukan karena saya sayang kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Lain tahun kembali daya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Taufik dan Nurjati atas materi yang sangat bagus ya, dan materi juga materi pertama yang mungkin yang baru sekolah kita ini ya, kita dapat dari implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin untuk materi sisi 1 IHT sudah selesai dan kita sudah masuk di jam semua 11.30. Jadi untuk Bapak Ibu guru silakan istirahat dan nanti kita akan melanjutkan untuk sesi kedua di jam 13.00 sudah harus kembali di tempatnya masing-masing ya. Dan untuk makan siang silakan Bapak Ibu bisa mengambil di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada praktik langsungnya ya Bapak Ibu ya, jadi penyusunan
susunan TP per guru pekebun ya atau per MPMP. Dan nanti akan ada presentasi dari masing-masing ini ya, dan untuk siapa yang maju nanti akan dilakukan pengocokan. Dan yang maju mungkin nanti akan dapat reward nih dari Bapak Ibu kepala sekolah ya. Oke, Bapak Ibu mari kita lanjut ke sesi kedua. Sebelumnya ini mungkin sedikit penyampaian kesimpulan materi IKM yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kira nggak dikasih. bulan Juni kemarin ya Pak ya. Ya Bapak Kepala Sekolah kita sudah mengikuti pelatihan IKM. Mungkin akan sedikit memberikan kesimpulan atau menyampaikan apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, pada Bapak Dr. Landes Waryono kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah semua yang hadir di ruangan ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama tentunya kita mengucap syukur alhamdulillah. Walaupun dengan waktu yang sangat terbatas, kita bisa mendatangkan langsung narasumber dari Direktorat SMK, Pak Dr. Taufik Damarjati MT, yang baru dilihat dari biografi beliau, memang karirnya sangat progresif kelihatannya ya. Bahkan sekarang pun dia ditunggu jam 2 wajib hadir di direktorat. Mungkin ada pelantikan untuk posisi yang lain. Sebab yang saya tahu dulu di bulan Maret saya ikut webinar, yaitu masih di bidang penilaian kalau nggak salah Pak Novian ya. Pada waktu sosialisasi untuk uji kompetensi kejuruan, sekarang udah di bidang program, dan nanti tentunya di bidang apa lagi. Mudah-mudahan beliau sehat dan sewaktu-waktu nanti mungkin bisa kita undang lagi. Bapak dan Ibu sekalian, ini sedikit oleh-oleh lah, karena untuk di kota Tangerang itu memang sosialisasi untuk kurikulum merdeka ini masih minim, apalagi untuk Bapak dan Ibu gurunya. Maka dari itu, sejak di bulan 2 bulan yang lalu mulai ada pendaftaran untuk kurikulum merdeka ini, dan saya mengisi angket sendiri disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita, dan juga hasil urung rembuk dengan para wakasek dan ajur. Jadi kita memilihnya masih mandiri belajar kategori A. Tapi setelah diisi, sebenarnya Bapak dan Ibu, sesuai dengan evaluasi diri yang ada di Jibot Q ini, sistem
mengarahkan kita ke kurikulum ke mandiri berubah. Kemudian kemarin juga bagi yang masih ragu, bimbang dan sebagainya, mengisi lagi refleksi dan diarahkan lagi ke mandiri berubah. Tapi kita tetap berpegang kepada kategori A dulu. Nah, mengapa seperti ini? Ya, karena sebenarnya menurut informasi yang wajib kurikulum merdeka itu adalah sekolah prototipe, itu dengan program sekolah pusat keunggulan, dan itu mau wajib harus melaksanakan kurikulum merdeka. Mungkin kategorinya adalah kategori C, mandiri berbagi, harusnya pengimbas. Jadi sekolah-sekolah di Kota Tangerang harusnya mendapatkan imbasan dari SMK Negeri 3, dari SMK PGRI 1, dari SMK Manggala, dari SMK YPML. Itu yang sudah mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan. Dan enaknya Bapak dan Ibu, kita ini tidak ada paksaan untuk apakah mau mengambil kurikulum merdeka ini, apakah mau kategori A, mau kategori B, mau kategori C. Yang paling bagus itu dianalisa dulu kondisi masing-masing sekolah, siap enggak dengan melakukan perubahan yang bersangkutan. Perubahan itu sesuatu yang harus, karena kurikulum itu ya berubah disesuaikan dengan kondisi real yang ada di masyarakat sekarang. Khususnya untuk SMK itu berarti kaitannya dengan kebutuhan yang ada di IDUKA. Makanya dulu tahun 2020 yang paling rajin itu Pak Junara, yang sertifikatnya itu banyak. Sejak tahun 2020 itu ada program webinar series berseri sampai kalau nggak salah 28 seri. Dari 1 sampai dengan 28. Yang dapat sertifikat diantaranya Pak Yang itu dengan upskilling ya Pak Yang ya, yang sekarang sedang diikuti oleh Pak Adi Junior di BMTI Bandung ya, dia sedang ikut upskilling. Kalau saya dulu yang punya sertifikat di kedua berkaitan dengan pengembangan manajemen sekolah, itu dapat sertifikat. Bahkan dulu waktu zamannya Pak Bahrun, bahwa sertifikat itu adalah sebagai suatu syarat untuk mendapatkan bantuan dari direktorat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi targetnya sebenarnya kita ini nanti, karena ini belum diputuskan secara nasional, dari mulai sekarang sampai ke depan baik SMA maupun SMK, tentunya kita harus menujunya dan menuju ke progres ke depan. Apakah kita mau terus ya, di kurikulum K13 revisi, ataukah kita mau ke merdeka berubah, ke mandiri berubah, atau mandiri berbagi? Tinggal tergantung kesiapan Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh berada di posisi zona nyaman.
justru dengan digulirkannya kurikulum merdeka itu harus menjadi tantangan buat kita untuk mempersiapkan diri. Maka dari itu Bapak dan Ibu, walaupun kita kategorinya kategori A, tetap kita terus berupaya mempelajari. Seandainya tahun depan kita berubah menjadi mandiri berubah, berarti otomatis kurikulumnya juga berubah. Yang mana kalau tidak salah matematika dan bahasa Inggris itu masuk ke dalam kejuruan. Kalau tidak salah seperti itu, ya. Termasuk juga ya, wajib di kurikulum berubah itu praktek kerja industrinya harus 6 bulan. Nah, itu harus dipikirkan juga. Ya, belum dari cara pembelajarannya itu juga harus disiapkan. Maka dari itu sambil menuju tantangan ke depan dalam 1 tahun ini, kita coba Bapak dan Ibu merubah diri ya, mari kita berinovasi di dalam proses KPM ya, dan di dalam hal-hal yang lainnya, termasuk di administrasi dan lain-lainnya. Saya sering banyak diskusi Bapak dan Ibu. Kebetulan saya juga masuk ke grupnya wilayah Jawa Timur yang dianggap ya sekolahnya mungkin sudah termasuk banyak yang sudah lebih dari kurikulum merdeka kelihatannya kalau di sana. Itu ada satu grup namanya CEO New Tepa Indonesia. Dan kelihatannya kalau kita melihat sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kita itu masih jauh ketinggalan Pak ya. Khususnya untuk Provinsi Banten. Dan bahkan ada yang para pengamat pendidikan, jangan-jangan kurikulum merdeka itu adalah mengadop dari sekolah yang sudah bagus diambil ya, oleh kementerian. Padahal kondisi di kita itu secara geografis beda-beda. Tidak bisa misalnya ukuran Jakarta disamakan dengan Papua dan seterusnya. Maka dari itu kita pun ya, saya menyadari ya, karena alasannya mengapa saya bertahan di mandiri belajar itu Bapak dan Ibu, karena memang kita belum dan kurang sosialisasi kepada Bapak dan Ibu. Tidak cukup sebenarnya sosialisasi hanya 1 hari 2 hari, harus berhari hari. Makanya sekarang karena kita statusnya adalah mandiri belajar, maka Bapak dan Ibu harus mandiri belajar juga. Dengan cara apa? Dengan masuk ke portal belajar.id. Di situ bahkan saya juga hampir tiap hari dikirimi terus nih oleh para narasumber yang kemarin di Day Hotel saya undang. Yang paling rajin banget Ibu Maria, aku ngirim terus tiap hari ya. Termasuk dari tim UPI Bandung ya. Memang ada beberapa hal yang harus kita ada alasan tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Repi yang mengapa kurikulum 413 revisi itu harus diubah ke kurikulum merdeka. Jadi inti sarinya mas sebenarnya ya, jika terjadi kurikulum itu ada kejanggalan atau kekurang berhasilan, tidak 100% menyalahkan ya, Departemen Pendidikan. Paling tidak kalau kurikulum merdeka kan ada sesuatu yang bisa kita rancang sendiri.
Dan intisarinya mah sebenarnya Bapak dan Ibu, apalagi sekolah swasta ini sebenarnya kompleks sekali. Ya, banyak hal yang harus perlu dipertimbangkan. Ya, belum tadi sudah diutarakan mungkin oleh Pak Taufik. Kadangkala ya, pengawas juga kan kadangkala harus segala sesuatu termasuk administrasi kan pengennya sesuai dengan format yang ada di pengawas. Bahkan rame-rame tahun kemarin ya, sampai-sampai pengawas pun ya, sebenarnya tidak diperlukan lagi itu Pak Yang ya. ada sampai rancangan seperti itu gitu kan. Nah, lepas dari itu kita kan tadi sudah mendapatkan walaupun hanya ya dari jam 8 sampai jam setengah 12 tadi ya. Minimal kita sudah punya jawaban gitu loh. Artinya jawaban secara merdeka kan gitu ya. Jadi apapun, makanya kesimpulannya tadi saya katakan apapun ya, makanannya kan gitu ya. Gitu. Minumnya tetap teh botol, sosro, karena kurikulum itu ya minimal dari dulu itu kurikulum itu minimal harus itu yang diberikan. Makanya kurikulum itu mau mulai dari 2004 lah 2000 ya. Tahun berapa? 2004, 2006 ya kan? 2 tahun 2013 dan sebagainya. Isi kandungan dalam kurikulum itu tidak boleh dikurangi. Kalau ditambah boleh, kan begitu. Memang dari dulu juga sudah seperti itu. Hanya tadi disesuaikan. Makanya yang paling bagus itu bukan paling bagus. Ini kan sebenarnya kurikulum merdeka itu irisan. Ya. Irisan mana yang bagus di kurikulum 2024, 2006. Ya K13 revisi ya, di apa irisan lah ya, irisan. Makanya enaknya dulu di 2006 itu matematika sudah diplot. Oh ini matematika teknik, ini matematika bisnis ya kan ya. Jadi bisa isinya itu akan lain-lain. Gambarannya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingin kepada Bapak dan Ibu ya, walaupun SMA juga belum menerapkan kurikulum merdeka, SMK juga walaupun sudah keluar SK-nya tetap keluarnya ya. Yang permen yang SK yang baru yang 044. Nah, ini banyak salah kaprah juga ini. Ini dari pagi sampai sekarang Pak, banyak yang nanya, Pak bagaimana ini? Ya, apakah saya dilanjut kurikulum merdekanya? Ini SK katanya dicabut. Kalau baca jangan sepotong-sepotong, kan gitu. Kalau baca sepotong-potong, ya, sholat pun masuk neraka, kan gitu. Baca keseluruhan, saya bilang gitu. Itu bukan dicabut, artinya ya, SK 044 itu keluar. Jadi yang dicabut itu SK yang lama, yang 034 dengan 035. Karena dulu mah di atasnya judulnya kategori A, brand ke bawah kan gitu. Sekarang mah kategorinya ada di paling kolom belakang, gitu, disatukan kan gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu juga masih menjadi permasalahan. Nah, terlepas dari itu semua Bapak dan Ibu, nah, dengan tadi bahan ya. Kalau kaitannya dengan oleh-oleh sudah saya share ke akademi. Sabrek-abrek gitu. Ya. Dari Bu Maria, dari Pak Sandi, dari Pak Johar, dari Prof Din, termasuk juga dari pengawas. Bapak tinggal, Ibu tinggal pilih yang penting ikro, baca, termasuk juga di portal di sana itu tinggal baca.
Atau kalau pengen lebih dalam lagi sekarang tinggal ketik di Google, nanti keluar ya. Jadi kuncinya mau membaca, mau berubah, ada kemauan lah, kemauan untuk merubah ya, karena jelas ya, apapun sebenarnya tujuan utama akhirnya adalah untuk di SMK itu menjawab data statistik yang dari sejak saya jadi kurikulum sampai sekarang ya, jadi KS selalu pertanyaannya bahwa SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Provinsi Banten, bahkan Provinsi Banten penganggurannya urutan kedua terakhir. Itu dari dulu seperti itu. Hanya pertanyaannya kemarin, itu data statistiknya dari mana diambil? Apakah dari Depnaker? Kemudian kalau dari Depnaker itu ya, apakah yang diambilnya dari yang meminta kartu kuning saja? Kan gitu. Kan gitu. Terus bagaimana dengan yang anak kuliah sambil bekerja atau yang berwirausaha? Apakah dimasukkan ke dalam data tersebut? Makanya dari dulu sampai sekarang kok masa nggak berubah-ubah kan gitu? Nah ini juga belum valid benar ya, arah ke situ. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak dan Ibu, alhamdulillah sebenarnya untuk Digibot.io tidak perlu berdesak-desakan di job file, anak mencari lowongan pekerjaan, tapi alhamdulillah di kita mas sekarang ya, termasuk nanti tanggal 27 Bu Pera ya, dari PT Mitsuba itu datang ke Digibot.io. Alhamdulillah, berarti kita ada kepercayaan ya dari ibu kepada sekolah kita. Tinggal bagaimana kita melakukan hubungan yang baik secara kontinu dengan para iduka itu. Sebagai sampel aja, informasi dari Pak manajernya PT Mitsuba kan gitu. Ya, banyak Pak Waryono katanya ini sekolah yang saya coret. Apa alasannya? Ya itu datang ke PT Mitsuba hanya kalau ada maunya saja. Kalau mau dekat-dekat mau ke prakirin baru datang. Kalau mau ada akreditasi perlu MOU baru datang. Tidak ada ya sambungan komunikasi secara berkesinambungan. Makanya ini tugasnya Pak Kasekudin dengan DKK itu harus selalu terus menjalin hubungan yang baik dengan iduka, bahkan sebisa mungkin ya tiap tahun kita adakan MOU, cari MOU terus, tidak hanya puas dengan hanya 4 saja ya. Kalau bisa dari 80 lebih ya industri dan yang lainnya ya kita seleksi ya, untuk kira-kira tiap jurusan mana nih yang bisa didekati untuk melakukan MOU kan gitu. Dan itu nilai jualnya di situ. Yang diharapkan seperti itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk contoh misalnya ya mengapa dulu tahun 2020 ya termasuk oleh Pak Bahrun juga saya ditawarin COE. Kan sebelum PK itu dulu COE, Center of Excellence. Kemudian dirubah menjadi sekolah PK. Itu waktu dulu presentasi 6 sekolah dari 300 di webinar yang kedua. Syaratnya apa? Kan gitu. Syaratnya harus punya lahan kosong kalau mau masuk COE atau sekolah PK.
karena dari sekian M bantuan itu adalah ada untuk membangun fisik, kan gitu. Apa diantaranya, kan gitu, membangun fisik. Paling tidak, ya, di sekolah itu kalau sudah menjadi pusat keunggulan itu harus, ya, kalau bisa mah sesuai apa yang ada di buka itu sesuai dengan yang ada di sekolah. Misalnya jurusan teknik kendaraan ringan, misalnya sepeda motor, MOU dengan Honda. Makanya di sekolah harus memiliki tempat praktek berstandar Honda, kayak AHAS, kan gitu. Kemudian jurusan AKL, kerjasama dengan Bank Mandiri, berarti harus punya ruangan persis seperti Bank Mandiri, termasuk gedungnya, termasuk dalamnya, termasuk seragamnya, kan begitu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi kesimpulannya saya umum aja, hanya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu, mari kita melakukan perubahan dari sisi kualitas, ya. Mau berubah apakah menjadi kurikulum merdeka, nanti akan berubah lagi tahun 2004, nggak bawa habis jawab, ya. Mungkin saja tahun 2024 menterinya misalnya, ya. Di sini Pak Dudung nanti Menteri Pendidikannya. Amin. Dipilih sama Pak Anies Baswedan dengan Pak Puan, Ibu Puan. Kan lagi ramai sekarang. Lagi dipasangnya itu. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum ya nggak jadi masalah. Makanya yang rumus yang paling gitu kalau menurut Pak Dr. Kris Yanto dari Jawa Timur ini, ya itu tadi saya mengambil kata-kata itu. Jadi apapun ya makanannya, tetap minumnya teh botol kosong. Nah barangkali itu sebagai pengantar, karena saya juga nanti di terakhir harus menyimpulkan lagi. Dan selebihnya Bapak dan Ibu nanti akan dipandu oleh tim pengembang kurikulum, ya. Untuk kita coba melatih bagaimana menyusun apa tadi? TP. Nah, TP, ATP dan modul ajar. Ya. Per kelompok nanti ya. Harus aktif sesuai dengan Merdeka Mandiri ya. Ya, jangan udah situ aja yang kerja, siapa nanti hasilnya enggak. Maka saya akan pantau Bapak dan Ibu, ya. Silakan berkelompok, ya kita latihan dan kita nanti tampil di depan untuk mempresentasikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Andi Suwardono atas oleh-oleh dari pelatihan KM Bapak Ibu ya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk produksi TKJ masih semangat? Semangat. Oh semangat. Sendiri. Bisa sendiri TKJ. Dadah, kalau udah ada langsung lagi dulu. Oke, untuk sesi yang selanjutnya, sesi inti materi kedua tentang praktik penyusunan TP, ATP dan modul ajar. Dan untuk sesi ini mungkin akan dibawakan oleh Ibu Rosiana Oktaviani dan berkolaborasi dengan Bapak Novian Nugraha. Oleh ceritanya Bapak Ibu ya. Sama Ibu Sofia Khairani. Jadi trio. Udah bener duet. Oke, kepada Bapak Ibu narasumber, silakan. Silakan kami silakan. Baik, terima kasih Bu Vera. Bapak Ibu, ngantuk ya? Ya, kita senam dulu ya. Ini senamnya beda. Biasanya saya pakai kalau saya lagi jalan-jalan ke tempat lain. Kita Bapak Ibu berdiri dulu, walaupun tempatnya agak sempit, nggak bisa bergerak, jangan sampai meja laptopnya jatuh. Bergerak seluasa mungkin. Oke, Bapak Ibu. Sebelumnya Pak Yusuf
janjinya. Ayo, siap Bapak Ibu ya. Namanya senam pinguin. Ada yang pernah coba? Nah, Ayo Bapak Ibu, biasanya saya kalau di kegiatan itu kan bapak-bapak ya. Ayo, Yang bungkuk itu kelihatannya. Bapak apa bersiap Pak? Boleh cari tempat yang lebih luas. Boleh, ya bisa digeser. Oke, siap ya. Pak Yunus siap? Siap. Oke, 3, 2, 1, mulai. Musik. Soundnya Pak Yunus. Satu lupa. Soundnya belum siap. Topengnya boleh tinggi sedikit. Boleh dia mau maju sini, ayo Atau dari maju Pak. Apa depan Bapak? Kamera depan ini dong. Sofi. Bentar Bapak Ibu tenang. Lagi geserin dulu. Mau? Siap ya? Baik Bapak Ibu, dilanjut untuk sesi 2. Ya, yang tadi sudah diinformasikan bahwa sesi 2 hari ini yaitu harus ada menghasilkan produk. Ya, produknya yaitu menyusun ya dari CP ke TP lalu ke ATP dan modul aja. Tapi di sini nggak harus semua elemen ya Bapak Ibu. Nah tadi kan sudah 1.800 halaman ya. Sudah
sudah ketemu matematikanya, mata pelajarannya masing-masing? Ya, sudah dipisahkan? Belum. Ya, kalau bisa dipisah dulu, boleh dikopas dulu, terserah, boleh dikopas ke Word-nya, ya, Word yang kosong. Lalu nanti boleh kalau bisa oh itu PDF ya? Ini aja. Ada di ya Word-nya ada. Oke, nanti di share ya. Word-nya Pak Yunus. Oke, ya jadi tentukan dulu di CP-nya mana mata pelajarannya. Kalau sudah ketemu boleh di copy paste aja. Di copy paste bisa kok dari PDF ke Word. Ya, kemudian baik. Yang penting udah ketemu CP-nya dulu deh. Ya, kalau udah ketemu CP-nya, nanti baru dilanjut pengarahannya untuk dirubah ke TP, ATP dan modul ajar oleh yang alhamdulillah dari perwakilan guru Zebotyu ya menjadi tim penyusun CP mata pelajaran teknik informatika, yaitu Pak Nopian Nugraha ya. Ya, jadi kita di sini nggak perlu lagi cari-cari narsum, bisa langsung yang sudah menyempurnakan CP-nya, membuat alurnya, ATP-nya dan modul ajarnya, bisa nanti kita break sama-sama ya, pilih elemennya yang mana. Oke, boleh sekarang, boleh kalau udah ketemu CP-nya elemennya apa, boleh dipilih yang gampang aja dulu. Oke, baik Pak Ian. Sudah ketemu semua CP-nya belum? Belum. Melihat ini Bapak Ibu nih. Nih, tanpa melihat ini ya. Memahami hak kekayaan intelektual, lisensi aspek yang di belakang nggak kelihatan mungkin ya. Ya, kelihatan yang di belakang ya. Kalau saya masukkan TP Haki, cocok nggak Bapak Ibu? Haki itu apa sih? Hak kekayaan intelektual. Masuk nggak Bapak Ibu? Memahami hak kekayaan intelektual, lisensi aspek teknis, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial. Kalau saya masukkan Haki, masuk. Nah, itu dari kata kunci. Masukkan Haki. Dari produk TIK. Dari produk TIK itu berarti produk berkayak branding misalkan. Logo Zebotyu, logo PGRI. Kalau ini dikomersilkan secara tidak sehat, ini bisa dipidana orangnya. Misalkan bikin kaos PGRI, bikin jaket PGRI, dijual tanpa seizin yayasan PGRI, itu bisa dituntut. Kalau guru PKK mungkin bisa tahu lah. Kemudian ada lagi Bapak Ibu nih, memahami berbagai bidang studi dan profesi bidang informatika serta peran informatika pada bidang lain. Nah, dimasukkan sebagai TP. Nah, sampai sini Bapak Ibu paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Gampang kok Bapak Ibu. Misalkan saya mengambil contoh Nah, misalkan ini Bapak Ibu, ada satu file lagi nih. Nah, beda orang, beda produk ya. Halo. Nah, ini dari yang nyusun SMK 1 Pandeglang. Ini berbeda Bapak Ibu. Sebenarnya formatnya sama.
Jadi yang harus Bapak Ibu pahami pertama, Bapak Ibu analisis dulu CP-nya apa? Atau mau kita coba CP siapa boleh? Boleh kirim CP-nya. Coba. Ya jangan bahasa bisa saya nggak ngerti. Boleh kirim. Panopian, elemennya sami cukup materi nah misalkan tadi kan dina TI untuk contohnya yang TI nah itu kan dampak sosial informatika itu cukup materinya ya. Iya. Nah, berarti mau di basket misalnya di olahraga permainan bola besar kali itu. Oh enggak, kalau di TK enggak ada lagi elemennya. Jadi elemen dan CP itu mutlak ada, sudah jadi. Pak Dede, Pak Dudung dan teman-temannya di kelompok PJOK hanya membuat TP dan ATP. Udah ada. Ini doang kan? Umum materi. Itu maksudnya Belajar di PK. Yang pakai taksonomi belum itu. Mana Bu? Oh iya. Itu terakhir pencapaian terakhirnya itu. Yang penting pencapaiannya dia capai. Iya. Benar Jawa. Jadi itu angka 10. Ini yang elemen Itu udah begitu elemennya sama CP udah Nah, jalan. kita coba bahasa Inggris. Kita tinggal taruh di program pembelajaran. Oke. Dari kelompok bahasa Inggris sudah membuat elemennya itu menyimak, berbicara. Cuma ini aja ya. Ada beberapa elemen kan ya. Iya, dipilih satu. Menyimak dan berbicara itu urutannya paling atas atau paling mana? Ke atas. Paling atas. Tetapi itu tidak menandakan itu yang harus diajarkan lebih dulu. Iya. Tapi yang harus diajarkan terlebih dahulu adalah ATP. ATP-nya mana? Ada. Iya. Oh jadi kita ngajar itu nggak apa-apa kalau nggak sesuai elemen itu ya. Misalkan nih, elemen kedua apa Bu? fase Membaca. Nah, kalau memang oke, Bapak Ibu. Nih, ini penting nih. Gak usah pakai halo hai. Baik. Oke, untuk bahasa Inggris kan yang pertama menyimak dan berbicara. Yang kedua itu adalah membaca. Membaca. Menurut Asri dan teman-teman, sebelum siswa itu bisa menyimak bicara, apakah siswa harus bisa membaca dulu nggak? Menyimak dulu. Menyimak dulu. Iya. Nah, berarti kemungkinan CP elemen ini akan diajarkan lebih awal. Gitu kan? Nah, sekarang kita coba membuat TP-nya. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan gurunya. Bapak punya KD yang lama nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk narasumber yang kedua. Alhamdulillah kita punya narasumber lokal tapi kualitas nasional. Hanya Kota Tangerang aja yang belum lihat. Kenapa? Padahal saya udah tahu lah kualitas tim 6 ya, karena sudah malang melintang di dunia persilatan. Kalau Bapak Ibu menyimak dari mulai tadi pagi, bahkan Pak Dr. Taufik tadi sudah membuka diri. Apabila Bapak dan Ibu sudah membaca plafon ya kurikulum merdeka melalui ya laman belajar.id
saja yang Bapak Ibu belum paham, jika di paper itu tidak ada jawabannya, bisa nanti Bapak Ibu bertanya, ya, jangan via telepon tapi via PA ya, atau bisa dikumpulkan ke saya dulu, sama seperti kemarin. Saya juga mengumpulkan berbagai macam pertanyaan, kemudian nanti dikirimkan ke narasumber. Nah itu yang pertama itu Bapak dan Ibu. Dalam 1 tahun ini berarti kita harus sudah mulai belajar apa itu kurikulum merdeka, terutama berkaitan dengan kategori B. Karena dianggap kategori A itu ya sama aja dengan K13 gitu ya. Walaupun di SK-nya memang itu kan pilihan A, B, C. Tapi yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ini adalah diminta semua berubah. Karena kurikulumnya memang berubah. Makanya kalau dicari multimedia nggak ada ya, adanya DKV ya. Dan itu masuknya juga ke bidang ekonomi kreatif. Dan itu juga salah satu peluang buat kita nanti multimedia berubah menjadi DKF ya. Dan ada peluang untuk SMKPK tadi kalau tidak salah ya, dari Pak Taufik. Tadi saya udah bisik-bisik mesra dengan Ibu Erin. Jadi ada semacam bargaining ya, perjanjian ya, karena SMA juga mau menuju ke SMA penggerak dan kita menuju ke SMK PK, nah gitu ya. Kan sasarannya itu ya Pak ya, sasarannya itu. Maka mulai tahun ini ABM kan dimulai nanti tanggal 18 Juli Senin ya Bapak dan Ibu. Nah harusnya pada hari Senin itu Bapak dan Ibu sudah kan gitu ya. Karena tanggal 18 itu adalah mulai dihitung hari efektif, ABM berjalan. Standar idealnya Bapak dan Ibu itu sudah memiliki perangkat pembelajaran. Idealnya paling tidak ya patokannya melihat tahun kemarin Bapak dan Ibu mengajar apa di kelas apa. Biasanya mereka tidak jauh berbeda ya. Biasanya hanya kalau nanti jamnya nambah jamnya kurang, itu kan tergantung amalan-amalan kita. Yang jelas kan ada perubahan komposisi. Kalau nggak salah kelas 12 sekarang TKJ-nya berapa? 2 MM3 ya? MM3 ya. Kalau kemarin kan MM-nya 2 TKJ-nya 3. Jadi ada perubahan di TKJ dan MM kalau tidak salah ya. Walaupun kita sudah 7, tapi ada perbedaan di komposisi ya, jumlah kelas ya. Nah mulai besok Bapak dan Ibu, besok saya apa? Sabtu. Kalau SMA besok ada tes psikotes ya, tapi hanya Pakasek aja ya, dengan BP ya, dengan BP. Bapak dan Ibu berarti istirahat di rumah. Sambil ya, kalau SMA mah sudah fit, Bapak Ibu ngajar apa? Udah kan ya Bu ya, Bu Wahyu. Tinggal Bapak Ibu siapkan untuk hari Senin perangkat pembelajaran. Kan gitu. Kan tidak menyusun 100%, sudah ada bahan baku ya. Tinggal
copy paste, kemudian ATM. Sesuaikan mana yang kira-kira harus direvisi dan sebagainya. SMA juga sama, kecuali yang benar-benar di tahun kemarin tidak mengumpulkan perangkat pembelajaran. Catatannya ada di Bupera, ya. Karena yang pertama di Bupera dulu tuh checklist dan tanda tangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah membuat perangkat, saya yakin sudah punya bahan baku, ya. Tinggal copy paste, kemudian ATM. Mana yang harus direvisi. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, dalam 1 tahun ini tadi dengan Ibu Rin sudah ada kesepakatan berdasarkan rumpun. Selain Bapak Ibu mempersiapkan perangkat pembelajaran ke-13 untuk nanti tanggal 18 dan seterusnya, juga Bapak Ibu dituntut untuk biar melatih selama 1 tahun ini berdasarkan rumpun mapel, yaitu menyusun tadi. Gitu. Nanti diperiksa ya Bu ya. Betul. Gitu. Nah. Iya. Begitu nanti semua bikin dan sebagainya, kan otomatis nanti SMA kalau itu ke tahun depan harus menjadi SMA penggerak spesial. Merdeka dulu Pak. Merdeka ya. Merdeka dulu lebih berat ya. Sama aja sih Pak. Sama aja. Merdeka ya. Merdeka bergerak merdeka. Merdeka dari Fatima. Ya. Iya. Sama aja sebetulnya juga merdeka Sama. Jadi intinya kami melangkah bareng-bareng Bu Elin ya. Iya, walaupun takut begitu ya. Takut terjun. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita sambil belajar Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita juga kan punya narasumber di lokal. Iya, tadi udah ini. Jadi belajar di kelompok Merdeka Bapak dan Ibu. Apabila di sana jawabannya kurang memuaskan, tadi kan membuka peluang. Pak Taufik membuka peluang, Pak Profesor Din juga kemarin membuka peluang, ya. Pak Sandi juga membuka peluang, karena mereka pada dasarnya senang, ya, karena mereka adalah tim-tim pengembang di kementerian, ya justru dengan pertanyaan itu kan akan memberikan masukan juga buat mereka, gitu ya. Oh dari atas bawah ada begini nih permasalahan. Saya kira itu Bapak dan Ibu, ya terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi Bapak datang ke sini bukan hanya untuk absen doang dan makan, ya. Jadi Bapak ke sini itu bukan hanya cukup absen, udah beres makan beres, ya. Tapi datang ke sini adalah untuk menambah pengetahuan. Ini haus semua Bapak dan Ibu, haus pengalaman, haus pengetahuan, pengen tahu kurikulum Merdeka itu apa. Makanya alhamdulillah kemarin di Day Hotel, walaupun semua sudah menyelenggarakan IHT secara mandiri, ya begitu ya MKKS menyelenggarakan, semua pada daftar. Hasil akhir sampai ada yang tidak kebagian bangku karena padahal waduh pada berdiri dan sebagainya, karena sudah saya deadline sampai dengan jam 00 saya bilang ditutup. Tahunya banyak yang daftar lagi, nah gitu. Mungkin takut juga sama Pak Adi sekali, nah gitu ya. Itu karena harus informasi, karena dia sudah mengebung pengen jadi ya mandiri berubah, tapi ini masih kosong melompong gitu. Semua masih kosong melompong, termasuk yang sekolah PK juga masih kosong melompong. Kayak gimana sih? Nah gitu. Nah mari kita sama-sama Bapak dan Ibu, ya mungkin nanti juga Pak Radit tetap akan meminta jadwal ke kita. Ya. Sebenarnya Pak Radit itu ngasih jadwalnya Kamis, Jumat, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 tuh kita itu. Makanya karena kita kemarin padat merayap, saya batalkan Pak di Bot Q ini acaranya gini. Nah, akhirnya hari ini dia itu di Popek 2.
besok dia di Day Hotel, entah SMK mana. Pengen keren-kerenan nyewa Day Hotel. Ada juga yang ke Bandung, kayak kemarin kesehatan farmasi. Ada yang ke Bogor. Nah kita menuju Bogor aja dulu dah. Yang penting langsung pilih satu. Kan gitu. Yang penting mantap dulu kan gitu ya. Gitu. Yang penting ada perubahan dari bapak dan ibu. Ya, nah melihat perubahan itu nanti akan dilihat ya apakah instruksi ini. Nah, kan gitu ya. Yang sudah disepakati bersama selain bapak ibu nanti menyusun persiapan perangkat pembelajaran untuk tahun 2002-2023 yang harus tanggal 18 itu seharusnya sudah mulai dipersiapkan juga mulai melatih dengan ya kurikulum merdeka ini ya dengan judul-judul yang berbeda padahal sami mawon kan gitu ya, hanya merubah istilah saja, intinya mah sama dari dulu, dari mulai TIU, TIK dulu lah ya, kemudian ke sini ya SKKD, macam-macam. Ujung-ujungnya mah nanti ya sarwa-sarwa keneh isinya mah ya. Sami mawon. Yang penting mah intinya mah Jibotkiu terus diminati oleh masyarakat, lulusannya banyak yang sukses, kan gitu ya. Dan mudah-mudahan sampai dengan hari Senin tidak ada yang nyabut. Gitu ya. Jangan sampai ya, kita tetap bertahan. Tapi alhamdulillah yang nangis-nangis pengen Jibot masih banyak ibu ya. Itu tandanya bapak dan ibu, berkah dari bapak dan ibu. Makanya mari kita tingkatkan kualitas kita memberikan pelayanan kepada calon pelanggan dan pelanggan kita, khususnya orang tua kita dan siswa-siswi kita ya bapak dan ibu ya, biar kita tetap bertahan. Kalau melihat ke 127 atau 117 SMK swasta di Kota Tangerang ya 80% pada nangis lah. Nah, gitu ya. Pada menangis. SMA juga sama ya, tidak besar tidak kecil, pada menangis. Saya juga suka bingung kalau nanya anak pada kemana, yang nggak tahu nih pada menghilang, nggak tahu kemana itu anak. Main slopnya aja. Padahal dengar di sini ya sekian ratus orang ini pada kemana gitu. Alhamdulillah buat Jibotkiu berkah. Ini berkah kerjasama kita ya, bapak dan ibu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan kita, yaitu siswa-siswi, orang tua, dan terus berbenah diri. Saya kira dari saya yang ada dari ibu cukup ya. Besok sudah istirahat, tapi istirahatnya sambil bikin itu penangkap. Dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, acara IHT implementasi kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023 di SMA SMK PGRI 109 Tangerang secara resmi saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sumaryono atas kesimpulan terhadap kegiatan kita hari ini, sekaligus menutup kegiatan IHT kita kali ini ya Bapak Ibu. Dan untuk agar berkahnya kegiatan kita kali ini, acara selanjutnya itu adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Faktul Qorib. Bapak Faktul Qorib kami persilakan. Iya maka Santa pencet nah. Kok bisa pas? Al-Fatihah.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin hamdan na'imin hamdan sakirin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru karimi baladi jalali wajhika lil sultani. Allahumma salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tanfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha aqsawaya min jami'il khairati fi hayati wa badal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma firi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Konik atas doa-doa yang dipanjatkan. Semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan kita semua dapat mengimplementasikan hasil dari kegiatan ini. Dan kami selaku penyelenggara MHOSD ini mengucapkan banyak terima kasih terhadap Bapak Ibu guru atas partisipasinya dalam kegiatan ini, dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih banyak kekurangannya.